Di sini saya coba buka salah satu video dan video ini sudah bisa mendapatkan 9.300 penonton. Berapa sih jam waktu tonton yang kita dapatkan dari satu video yang penontonnya 9.300? Ternyata jam waktu tonton kita sudah bisa mendapatkan 383 jam dari satu video ya. Dan video ini akan terus meningkat viewernya karena video ini ditonton yang pertama dari fitur jelajah, halaman channel, dan rekomendasi. Kalau fitur jelajah ini tentunya di saat ada penonton YouTube membuka aplikasi YouTube, ternyata video kita muncul di situ dan ditonton. Apalagi kalau durasinya bagus ditonton, itu akan mendapatkan jam waktu tonton yang banyak ya. Nah, ini yang akan meningkatkan jam waktu tonton di video kita. Lalu bagaimana cara mendapatkan jam tayang di video-video kita? Ya tentunya pertama isi konten ya. Pertama isi konten. Andai kata kita konten yang bisa mendapatkan penonton seperti ini, dari konten ini sudah pasti langkah selanjutnya kita pun harus membuat konten-konten yang seperti ini untuk bisa mendatangkan penonton yang memang menyukai konten-konten seperti ini ya. Sehingga kalau memang kita dari satu video sudah bisa mendapatkan 383 jam waktu tonton, itu tandanya kita hanya membutuhkan sekitaran 15 atau 20 video saja, itu sudah bisa tercapai ya untuk 4.000 jam waktu tonton. Karena saya yakin untuk masalah subscriber, kalau jam waktu tonton ini terus bertambah, viewer terus bertambah, subscriber pun akan ikut bertambah ya. Ini yang harus kita perhatikan untuk sahabat-sahabat semua yang mungkin saat ini ingin cepat mendapatkan jam waktu tonton secara alami ya, biar sahabat semua nanti tidak kewalahan di saat channel sudah dimonetisasi tapi justru video kita tidak mendapatkan penonton alami karena kita ngambil cara di saat mengejar syarat monetisasi yang 4.000 jam tayangnya salah. Nah, kalau kita ikutin ya, karena yang diarahkan oleh YouTube, video yang direkomendasikan video seperti ini, ya tentunya kita mau tidak mau buat konten seperti itu lagi ya. Dengan syarat pertama nih, kita cek dari pertama judul ya. Kalau judul mungkin sudah menarik, ini tanpa menggunakan thumbnail, di saat ada penonton membuka aplikasi YouTube, video ini muncul, itu ditonton dan durasi rasio klik pun bagus. Walaupun rata-rata durasi tontonnya jelek, itu penonton akan terus meningkat. Kenapa? Karena rasio kliknya bagus dan video ini sudah jelas-jelas tadi ditonton dari halaman jelajah dan rekomendasi. Lalu untuk bagian kata kuncinya apa saja sih, Bah? Nah, untuk kata kunci yang kita gunakan tentunya di saat kita menggunakan konten mukbang, cukup konten-konten seperti ini ya. Perhatikan di saat kita pengisian kata kunci ya, video viral mukbang ataupun mukbang viral hari ini, video viral mukbang, itu kita isikan tidak jadi masalah untuk meningkatkan video kita itu selalu muncul di halaman beranda, karena penonton di YouTube itu akan terus mengetikkan di pencarian YouTube dengan kata kunci mukbang viral hari ini misalkan nih. Nah, apabila video kita sudah mengisikan mukbang viral hari ini di bagian kata kunci, itu pun video kita akan terus berkesempatan ditemukan dari halaman fitur jelajah dan fitur penelusuran ya. Lalu untuk hashtag itu, di sini hashtag juga kita bisa menggunakan video mukbang viral terbaru, mukbang viral di TikTok, mukbang viral misalkan ya, mukbang viral lalapan mentah, karena ini sesuai dengan video kita ya, mukbang viral lalapan mentah. Lalu untuk di bagian tag di sini, tag itu pun sama ya. Untuk pengisian tag, usahakan sahabat semua untuk bisa video kita mendapatkan penonton dan mendapatkan jam waktu tonton. Ini yang sedang sulit mendapatkan jam waktu tonton, perhatikan dulu konten kitanya ya. Lalu untuk pengisian hashtag
kita sudah benar ya. Dan untuk seperti yang di bagian settingan seperti ini ya, kalau kategori itu saya biasanya menggunakan cara dan gaya ya, walaupun itu konten tentang mukbang. Ini bisa saja kita menggunakan konten blog dan orang, tapi ini sudah memang saya memilih cara dan gaya. Kalau kita ubah menjadi blog dan orang, itu video kita tidak lagi sulit, video kita akan sulit lagi muncul di beranda. Jadi kita tidak usah mengganti untuk kategori ya. Nah, untuk sahabatku yang akan meningkatkan jam waktu tonton di video kita, yang pertama ya, usahakan sahabat semua buat konten yang betul-betul sejalur ya. Sejalur itu apa sih? Karena kalau kita membuat konten sejalur, itu saya yakin di antara satu konten kita itu bakal ada yang trending ataupun bisa mendapatkan banyak penonton. Apabila kita satu kontennya betul-betul kontennya satu jalur atau satu tema, itu saya yakin kalau kita mau berusaha ya, mungkin kita koreksi kekurangan video kita itu apa sih. Kok video kita selalu sepi, apa sih kesalahannya? Bisa jadi dari judul, bisa jadi dari isi kontennya, bisa jadi di saat kita membuat konten, kita kontennya campur aduk. Nah, yang membuat video kita sulit mendapatkan viewer dan juga mendapatkan jam tayang itu ya, karena kalau di saat kita membuat kontennya satu tema, misalkan konten mancing-mancing, misalkan konten masak-masak, yakin satu konten apabila ada yang viral, itu untuk mendapatkan jam waktu tonton pun sangat mudah ya, karena yang kita butuhkan di sini betul-betul jam waktu tonton publik yang alami. Ingat, jam waktu tonton publik yang alami untuk memudahkan video kita nanti di saat sudah dimonetisasi tidak lagi sulit mendapatkan penonton. Jangan sampai kita mudah mendapatkan syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, tapi setelah monetisasi justru kita malah nyerah begitu saja karena video kita sepi. Nah, itu yang harus kita pikirkan dari sekarang buat sahabat-sahabatku yang belum dimonetisasi ya. Insya Allah kalau memang konten kita satu tema, itu suatu saat konten kita akan ada yang nonton. Yang penting kita perbaiki dari judul, dari pengisian metadata di video kita. Nah, dari situ insya Allah video kita akan terus mendapatkan banyak penonton. Dan insya Allah dari satu konten pun mungkin kalau video kita sudah bisa tembus misalkan 30.000 atau 40.000, itu bisa jadi untuk 4.000 jam tayang akan cepat tercapai, karena untuk video ini pun setiap harinya meningkat ya penontonnya. Untuk penonton di video ini memang terus meningkat karena dari halaman rekomendasi YouTube yang paling besar. Jadi itulah untuk sahabatku yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan jam waktu tonton di channel kita dengan mudah. Tentunya tergantung isi kontennya. Perhatikan konten kita, jangan sampai kita hanya membuat konten hanya butuh jam tayang tapi kita tidak butuh viewer. Ingat, yang kita butuhkan adalah viewer dan jam waktu tonton kalau channel kita belum dimonetisasi. Tapi kalau channel kita sudah dimonetisasi, sudah jelas-jelas kita hanya membutuhkan viewer seperti ini ya. Ini yang kita butuhkan ya. Jangan sampai sahabat semua tidak memikirkan ini, karena apabila kita tidak memikirkan ini, channel kita akan berhenti di tengah jalan. Ingat yang saya sarankan, jadi usahakan sahabat semua di saat kita mengejar 4000 jam tayang, perhatikan dulu ya. Sok aja kita satu tema konten upload, siapa tahu kita bisa viral videonya, dan disitu kita usahakan perbaiki aja. Oh, ternyata konten kita nih udah ini tapi penontonnya sepi. Nah, kita bisa ganti judul, nah kita bisa perbaiki lagi deskripsi, kita bisa perbaiki lagi hashtag. Nah, dari situ video kita akan meningkat lagi. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.